Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Dialog Jember, tentunya dalam peringatan Hari Autism Sedunia. Baik, telah hadir di studio kami juga salah satu jenis dari Autism Spectrum Disorder atau ASD, Mas Nasirul. Nah, Mas Nasirul kali ini sedang menyusun puzzle begitu ya, dan juga Mas Nasirul ini pandai mewarnai. Menarik sekali pemirsa. Mas Nasirul kiranya lagi menyusun apa itu Ibu? Lagi menyusun puzzle. Oke, puzzle buah-buahan ya. Buah-buahan. Oke, menarik. Dan juga mungkin tadi Mas Nasirul sudah mewarnai ya Bu ya. Mungkin bisa diperlihatkan kepada pemirsa bahwasanya menggambar, Mbak. Sudah menggambar dan sekaligus mewarnai. Suka menggambar planet. Oke, hobinya adalah menggambar planet ya Bu. Oke, Dan siapa tahu. bercerita juga, Mbak. Oke, di masa depan bisa jadi astronot ini kiranya. Amin. 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 Baik, pemirsa, kita kembali dengan dua narasumber yang luar biasa kali ini. Seiring berkembangnya waktu, autisme pasti selalu ada. Namun keberadaannya belum tentu diperlakukan dengan manusiawi atau diakui, pemirsa. Nah, kita akan berbicara kembali kepada narasumber kita hari ini, Ibu Nur Hasanah begitu. Nah, Ibu Nur, bagaimana cara kita, khususnya lingkungan sekitar, menyadari terkait dengan pertumbuhan keberadaan dari autisme ini sendiri dan juga tumbuh kembangnya begitu? Jadi begini Mbak, awareness saya secara pribadi dulu ya. Ya. Kepedulian saya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini supaya juga sekaligus mengedukasi masyarakat ya. Saya membentuk sekolah mulai dari usia dini yaitu PAUD inklusi. Dan saya juga menjadi pengajar di situ, pengajar langsung untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. PAUD inklusi itu kan terdiri dari anak-anak reguler yang belajar bersama-sama dengan anak berkebutuhan khusus. Nah, tujuan dari PAUD inklusi yang saya inisiasi ini salah satunya adalah untuk memberikan advokasi terkait perlindungan bagaimana anak-anak ini bisa diterima secara sosial di masyarakat melalui lembaga pendidikan anak usia dini. Kenapa? Karena dari situ saya bisa ketuk tular gitu ya, bisa jemput bola bahwasanya ini loh saya bisa mengedukasi bahwasanya anak-anak ini bukan sebuah penyakit. Jadi Betul. tidak mungkin menular gitu Lagi-lagi ya. itu yang harus di-highlight ya Bu Ini ya. tidak menular gitu ya. Justru keberadaan anak-anak seperti Nasiru, Pak Jakwan, Mas Adel, Mbak Rara itu sebenarnya buat anak-anak yang reguler dulu ya. Itu selalu saya bilang pada orang tua ini mengasah empati. Betul. Anak sejak usia dini bahwasanya dia memiliki kepedulian terhadap teman-temannya yang berkebutuhan khusus gitu ya. Sedangkan untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus dengan adanya PAUD inklusi ini mereka belajar langsung dari teman sebaya. Kalau kita kan hanya sekedar miniatur ya. Betul. Miniatur menjadi seorang anak gitu. Tetapi mereka belajar dengan teman-teman sebaya ini itu luar biasa perkembangannya. Sangat luar biasa untuk interaksi sosialnya. Dan juga mungkin Gitu. untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa menyesuaikan begitu ya Bu Betul, ya. betul. Bisa melihat bahwasanya interaksi dengan masyarakat. Ya, itu contohnya seperti bagaimana gitu. Nah, dengan anak-anak digabungkan ini tadi juga serta-merta akhirnya orang tua itu juga terlibat peduli dengan anak berkebutuhan khusus ini. Ternyata kan waktu itu begini bilangnya, ternyata anak saya bisa peduli dengan temannya. Akhirnya ini menular pada orang tuanya yang juga peduli. ada nilai-nilai positif Ya, ternyata. mereka tidak lagi takut untuk sekolah di PAUD inklusi PAUD gitu ya, inklusi. karena ternyata tidak menular dan mereka justru keberadaan anak-anak mereka ini membantu teman sebaya juga menumbuhkan kecerdasan empati itu tadi ya, kecerdasan emosional, sosialnya untuk anak-anak yang reguler juga. Saling belajar intinya Ya. gitu ya Bu ya. Terus juga seperti aksi-aksi dikenalkannya anak-anak bahwasannya seperti Mas Adel ini juga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Juga banyak lembaga ya yang sudah, apalagi lembaga yang sudah menerima Mas Adel. Betul. Universitas yang ini luar biasa. Untuk GTV juga ini Iya, kepeduliannya luar biasa. Bahwasanya kita mengenalkan Iya, sosok yang luar biasa gitu. begitu ya Bu Jadi ya. aspirasi kita bisa tersampaikan di sini ya Mbak. Baik,
Bu, tadi di PAUD inklusi sendiri, nah untuk mengenali minat bakat mereka atau ketertarikan mereka, apa yang dilakukan di Gitu. PAUD inklusi tersebut mungkin? Jadi kalau minat bakat itu di anak berkebutuhan khusus tuh ada yang namanya kompensatoris, Mbak, gitu. Jadi kompensatoris itu sebenarnya kelemahan ya. Kelemahan dari anak berkebutuhan khusus. Kelemahannya gangguannya pada apa? Nah, itu kan yang coba kita latihkan gitu ya. Ternyata dari latihan-latihan itu apa yang disukai anak, apapun itu yang sering dikerjakan anak, itu sangat mungkin menjadi bakat dan minat yang nanti akan bisa potensial di masa depan. Salah satu contohnya siswa saya yang sudah almarhumah gitu ya, yang namanya Nafa, putrinya Bu Nunung, dosen UNED. Dia mulai 1,5 tahun saya kenal Nafa gitu ya di PAUD. Setelah itu jadi siswa saya di sekolah menengah pertama komunitas Pelangi Harapan gitu ya. Sepertinya tidak ada perkembangan yang progresnya lambat. Karena dia nonverbal ya. Belum bisa berbicara sama sekali di usia 17 tahun, belum bisa. Tetapi dia dapat melakukan beberapa perintah nonverbal gitu ya, menulis dan sebagainya. Dia sangat mulai dari kecil gitu suka sekali dengan coretan-coretan. Nah, salah satu cirinya kan memang anak autism ini suka perilaku yang berulang gitu. Jadi dia mencoret-coret. Mungkin bagi kita gurunya itu bukan sesuatu yang bermakna, sehingga kadang masuk sih mencoret terus. Kita kan juga punya target sebagai seorang guru ya, bahwasanya Mbak Nafa ini harus punya skill yang bisa dia nanti mandiri gitu ya, mandiri, dia bisa survive di zamannya gitu kan. Ternyata dari coretan-coretan itu, belajar dari pengalaman Nafa gitu ya, coretan-coretan ini lama-lama menjadi coretan yang bermotif gitu ya, yang bermakna gitu. Dan ternyata itu tadi ya qadarullah ya, bahwasanya doa orang tua itu tadi tidak Allah tidak walidaynya. Apapun mungkin tidak terlihat di awal ya. Ini sungguh perjuangan yang mungkin bagi orang tua Nafa ini lelah gitu ya. Sudah lelah kondisi Covid gitu ya, tidak dapat terapi, ternyata tapi Allah ibunya yang seorang arsitek dan adiknya bisa melihat, kok sepertinya ini bagus ya untuk dijadikan desain batik gitu. Desain batik, ternyata setelah diberikan pada beberapa pengrajin batik rolas, Bu Irin ini mau menuangkan desain itu tadi ke dalam sebuah kain, sehingga akhirnya sampai terkenal sekarang. Gitu. Berarti tidak hanya dari instansi, juga adanya keterlibatan orang tua yang sebagai pengaruh vital kepada anak begitu ya Bu, yang terus mengamati perkembangan atau pertumbuhan dari anak itu sendiri. Begitu ya Bu ya. Dan perlu kita coba sebenarnya juga Mbak, selain dia suka sesuatu yang memang sudah menjadi kesukaannya, kita coba arahkan supaya itu menjadi bermakna. Kita coba juga dilatihkan mungkin dengan membatik shibori gitu ya. Seperti yang kita hasilkan ini, seperti Pak Jakwan dan sebagainya, ini membatik sendiri. Kita di sekolah membatik sendiri, kita ajarkan hasilnya sendiri. Ya, kita ajarkan untuk membuat lipatan, pencelupan warna, mulai dari PAUD dan terlibatnya orang tua. Menarik sekali perbincangan kali ini. Nah, kita langsung tanyakan kepada narasumber kita yang kedua, yang tentunya luar biasa sekali pemirsa, Bapak Fadel, yang sekaligus dosen dari Widya Gama Lumajang. Betul Bapak? Betul Bu. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa JTV, pemirsa Dialog Jember, terkait dengan perjalanan hidupnya Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada JTV memberikan kesempatan pada saya untuk hadir dan sharing dalam acara ini. Perkenalkan, nama saya Fadel Ahmad Hizam. Tahun ini genap 26 tahun. Saya adalah seorang individu autistik dewasa. Menurut saya, menjadi individu autistik itu merupakan sebuah tantangan sekaligus kendala dalam hal interaksi sosial, dalam hal komunikasi. Namun menurut saya itu bukan sebuah hambatan ya. Selama kita bisa berusaha, kita bisa usaha dalam hal interaksi sosial itu sendiri, tantangan itu sebenarnya bisa terselesaikan. Dan bahkan saya pun merasakan dulunya itu sulit sekali untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi sosial.
Akan tetapi berkat usaha yang saya lakukan, kemudian tak lupa juga doa. Karena kan usaha tanpa doa itu sombong ya namanya ya. Betul. Nah, kemudian juga lingkungan sekitar adanya penerimaan dari lingkungan juga. Alhamdulillah semua kesulitan yang saya lalui itu berubah menjadi kemudahan. Dan sekarang saya menjadi seorang dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Widya Agama Lumajang, jurusan Informatika sejak 2022 kemarin. Dan tentu saja saya juga harus masih banyak belajar tentang interaksi sosial itu untuk membuat pribadi menjadi yang lebih baik lagi. Betul. Nah, kemudian untuk teman-teman dan adik-adik autis, ada pesan yang akan saya sampaikan di sini. Jangan menyerah, tetap semangat, dan satu hal, autisme itu bukan aib ya. Autisme itu justru kelebihan, istimewa. Contohnya si Nafa yang sekarang sudah almarhumah, dari coretan-coretan yang dia hasilkan, mungkin bagi sebagian orang itu tidak bermakna. Nah, tapi siapa sangka dari coretan-coretan itu menghasilkan sebuah karya yang luar biasa. Luar biasa sekali. Ada juga Rara dari talentnya yang hobi menyanyi, dia juga akhirnya bisa bernyanyi seperti kebanyakan orang pada umumnya, menyalurkan bakatnya. Betul. Nah, ada juga Zakwan, Pak Zakwan sekarang menjadi seorang guru PAUD ya di Pelangi Harapan, dan dia pun punya pengetahuan yang luas tentang perkereta apian. Jadi nama stasiun-stasiun tuh dia hafal semuanya. Nama kereta apinya apa, terus kalau dari Jember ke Surabaya lewat stasiun mana aja itu hafal dia. Daya mengingat itu tadi iya, ya Pak ya? Daya ingatnya luar biasa. Itu bisa jadi kelebihan juga. Oke. Pak Fadel, mungkin bisa diceritakan dari Pak Fadel itu awal karirnya, dari Pak Fadel itu memulai karir begitu atau memulai pendidikan, mungkin bisa diceritakan. Baik, untuk pendidikan seperti normal ya dari TK, dan bahkan itu pun TK saya masuk 4 kali. Oke. Jujur ini nggak apa-apa, saya bicara jujur aja. Saya masuk TK itu 3 atau 4 kali gitu. Pokoknya yang pertama di TK Siwi, kalau nggak salah ya. Saya agak lupa sih cerita awalnya. Yang penting intinya saya masuk TK tuh sampai pindah-pindah gitu. Hanya yang bertahan seminggu, kemudian di tempat Pak Ketut juga 1 hari malahan cuma. Terus sampai akhirnya saya masuk di TK Cahaya, bertahan di sana sampai lulus, kemudian masuk SD. Nah, pada saat SD itu pun sekolah negeri, saya nggak ada yang mau nerima gitu. Oke, penerimaan itu tadi. Iya, akhirnya juga masuk di SD Cahaya di tempat yang sama selama 6 tahun sampai 2010 lulus, dan kemudian lanjut ke jenjang SMP Negeri 3 Jember, alhamdulillah keterima di situ, dan saya menempuh pendidikan itu selama 2 tahun ya. Akselerasi percepatan itu. Dari 2010 hingga 2012 saya lulus SMP. Kemudian lanjut ke tingkat SMA tahun 2012, juga sama 2 tahun melalui akselerasi juga sampai di tahun 2014. Nah, kemudian SMA 1 ya Mas? SMA 1 Jember. Ya. Sekolah favorit ya? Iya, betul. Dan kemudian di tahun itu juga saya mendaftar di Universitas Jember lewat SNMPTN, di mana pada saat itu SNMPTN itu seleksi nasional tanpa tes ya. Jalur undangan benar. Saya mendaftar di prodi Sistem Informasi waktu itu, masih belum fakultas karena tahun 2014 itu masih belum ada sebanyak sekarang fakultasnya. Kalau dulu masih satu-satunya prodi Sistem Informasi. Nah, pilihan pertama di situ, pilihan kedua di matematika karena saya juga memiliki bakat di matematika juga. Nah, dan ternyata pada saat hari pengumuman saya diterima di Sistem Informasi itu tadi. Nah, jadi lewat jalur undangan tanpa tes
dan saya menempuh bangku perkuliahan di sana selama persis 4 tahun sampai dengan 2018. Nah, kemudian selama setahun saya kerja di tempatnya Bu Inung di Pelangi Harapan sebagai guru sekaligus sebagai terapis anak-anak berkebutuhan khusus juga di sana. Sambil menunggu pendaftaran S2 juga di sana. Pendaftaran S2 dimulai tahun 2019. Saya mendaftar di ITS, Institut Teknologi 10 November, jurusan informatika karena linearitasnya sistem informasi dengan informatika di sana. Nah, jadi 2019 Maret kalau nggak salah itu saya ikut tes di sana dan alhamdulillah lulus, sehingga pada bulan Agustus saya bisa berkuliah di sana, dan 2021 saya juga sudah lulus di sana menjadi seorang magister informatika. Magister komputer. Nah, kemudian setelah lulus itu juga, dan bahkan sebelum saya lulus, saat saya masih penyusunan tesis, saya pun mencari informasi penerimaan dosen baik itu di UNED atau di institusi lainnya. Ya, tak kecuali di Lumajang itu. Bahkan saya tahu kalau ITB Widyagama Lumajang itu membuka prodi baru itu saat sebelum saya lulus gitu, pada saat masih penyusunan tesis, dan itu informasi itu didapat dari ibu saya. Ya. Jadi dapat info ITB Widyagama itu ada prodi baru informatika, mungkin bisa daftar di sana kalau mau lulus, kalau saat saya lulus nanti. Ya, akhirnya tanpa pikir panjang, saat saya sudah menyelesaikan tesisnya, tinggal menunggu wisuda, saya mendaftar di sana, dan ternyata memang masih baru ya, dan di bulan September itu sendiri ada visitasi gitu, maksudnya visitasi untuk pengesahan prodi baru itu. Nah, dan pada saat itu juga memang ijazah masih belum keluar, tapi nggak apa-apa katanya, dan ya akhirnya saya resmi jadi dosen di sana pada Maret 2022 lalu saat NIDN saya keluar di sana. Oke, kurang lebih 1 tahun ya, Bapak Fadel ya? Iya, tapi mulai ngajarnya September, Bu, karena Maret itu pun karena kan masih penerimaan mahasiswa baru. Nah, September itu baru mulai ngajarnya. Mulai ngajar. Iya. Udah berjalan beberapa bulan begitu ya aktivitas itu. Baik, luar biasa sekali Pak Fadel. Mendengar dari cerita Pak Fadel ini luar biasa pemirsa, dan bisa mematahkan pandangan kita terkait dengan autism itu sendiri ya, Bu Nur Hasanah dan juga Pak Fadel. Jadi pemirsa, kita akan membahas atau mengulas hal-hal menarik, namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan berikut ini.